Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Syabar. Pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali di pembelajaran matematika. Tentu masih dalam kondisi pembelajaran jarak jauh. Senang sekali Pak Syabar bisa kembali bertemu dengan anak-anak sekalian, siswa MTS Negeri Landak kelas 9. Semoga perjumpaan kita melalui video pembelajaran ini tetap bisa mendekatkan kita, tetap bisa mengakrabkan kita satu sama lain. Pak Syabar tetap rindu kepada kalian, dan kalian tentunya para siswa kelas 9 khususnya MTS Negeri Landak tetap rindu dengan Bapak Ibu gurunya untuk bisa kembali bersekolah. Amin. Semoga kita bisa bertemu kembali di ruang kelas, bisa bertemu kembali dalam pembelajaran tatap muka, dan bisa saling bersilaturahim tentunya. Baiklah anak-anak sekalian, untuk memulai pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada kesempatan kali ini Pak Syabar akan menyampaikan materi selanjutnya dari materi sebelumnya yang sudah Pak Syabar sampaikan mengenai bilangan berpangkat dan bentuk akar. Anak-anak sudah mendapatkan materinya, sudah juga mengerjakan penugasan, dan tentu juga sudah ulangan harian, penilaian harian, dan juga sudah UTS ya. Semoga hasilnya memuaskan. Kali ini kita masuk ke materi kedua. Di bab kedua kita akan belajar mengenai persamaan dan fungsi kuadrat. Wah, ini materi baru ya. Baik, jadi dipersilakan kalian mempersiapkan buku tulisnya, alat tulisnya, kemudian buku siswa, dan juga sumber-sumber belajar lain. Semoga apa nanti yang Pak Syabar sampaikan melalui PowerPoint, melalui persentase, bisa kalian simak bersama-sama. Mari kita saksikan penjelasan dari Pak Syabar mengenai persamaan kuadrat. Selamat menyaksikan. Baiklah, di kesempatan kali ini Pak Syabar akan melanjutkan materi di bab kedua, yaitu mengenai persamaan dan fungsi kuadrat. Sebelum masuk ke fungsi kuadrat, kita masuk dulu ke yang namanya persamaan kuadrat. Nah, apakah yang dimaksud dengan persamaan kuadrat itu? Anak-anak pernah mempelajarinya? Nah, untuk sambil kalian menyaksikan apa yang akan Pak Syabar tampilkan di PowerPoint, di presentasi nanti, kalian bisa siapkan buku tulis, kemudian juga buku siswanya di bagian ya bab kedua, yaitu persamaan kuadrat. Kalian bisa temukan di situ pengertian ya dari persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat merupakan sebuah polinomial atau persamaan suku banyak. Namun kekhasannya adalah karena namanya persamaan kuadrat. Kalau kuadrat berarti pangkat berapa? Ya, pangkat 2 ya. Jadi memang banyak sekali persamaan-persamaan, ada yang pangkat 3, pangkat 4 ya. Bahkan banyak sekali pangkatnya, 5, 6 dan seterusnya. Namun karena ini kekhasan persamaan kuadrat, maka ini adalah persamaan-persamaan yang paling tinggi pangkatnya adalah 2, berorde 2. Baik, kemudian ya, mungkin kalian bertanya, kalau kita belajar persamaan kuadrat ini, apa sih dalam kesehariannya yang bisa kita dapatkan atau penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Anak-anak sekalian, persamaan kuadrat itu, kalau kalian ya ini mungkin di rumah ada parabola. Siapa di rumah ada parabola? Ya, ada parabola. Nah, lengkungannya itu seperti apa ya? Nah, bukan begini ya. Nah, lengkungannya itulah yang kemudian menjadi sebuah perhitungannya. Ya, seberapa besar lengkungannya? Apakah lengkungannya ke atas, ya, terbuka ke atas, atau terbuka ke bawah? Apakah lengkungannya landai atau lengkungannya lancip? Nah, itulah yang kemudian tergantung dari nilai X-nya, ya, tergantung dari nilai yang
nanti akan menentukan apakah lengkungan parabola itu bisa terbuka ke atas, ke bawah, atau lancip, atau kemudian bisa melandai. Nah, ya, nanti kita akan bisa menggunakan aplikasi. Kalau kalian punya HP semuanya, nanti ada aplikasi bagaimana kita bisa melihat berapapun angka yang kita masukkan, maka tetap akan bisa dihitung dan kelihatan parabolanya seperti apa. Nah, di gambar terlihat ini permainan sepak bola ala Amerika ini ya. Kita lihat ada titik sudutnya, kemudian juga ada bentuk parabolanya. Nah, inilah bentuk lengkungannya. Jadi seberapa besar dia melempar itu akan pengaruh sama lengkungannya. Nah, itu bisa dihitung lengkungannya itu ya. Baik. Kemudian pelangi. Nah, ya. Walaupun ini hanya pembiasan cahaya, tapi kita melihat adanya lengkungan. Lengkungannya itu ya, parabola itu bisa diukur, bisa dihitung besaran lengkungannya itu. Ini pelangi ya. Bentuk aplikasi dari persamaan kuadrat. Bisa ada hitungannya. Ini bagi laki-laki ini. Bagi yang laki-laki pernah main bola, tendangan bebas ya, pasti ada lengkungannya. Ya. Tendangan pisang, ya, corner, kick. Ya. Nah, semakin kuat lengkungannya itu berarti harus ada teknik tersendiri untuk membuat lengkungan yang kuat ya. Itu bisa dihitung. Sangat bisa dihitung. Dalam matematika semua itu bisa dihitung. Apalagi kalian bisa menyebutkan bentuk-bentuk ya, misalnya kalau yang cukup panah atau meriam, perlu meriam tembak, nah ini kan melengkung ya, melengkung. Tidak bisa lurus begini ya. Bahkan memanah juga, ini juga lengkung, ada lengkungannya, tidak bisa dia lurus karena ada bawaan angin dan segala macam ya. Oke. Nah, ini adalah bentuk-bentuk persamaan kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi lengkungan-lengkungan itu paling akrab ya, parabola kita di rumah itu ya. Panci ya, panci itu melengkung. Wajan ya, penggorengan itu kan melengkung. Ya, kalian bisa membuat lengkungannya nanti dengan aplikasi tersendiri. Ya. Nah, persamaan kuadrat ini ada fungsi umumnya. Ada bentuk dasarnya. Ya, bentuk dasarnya seperti apa? Nah, dinamakan persamaan kuadrat itu kalau bentuk dasarnya adalah, kalian bisa lihat di presentasi ini, AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Saya lagi, AX kuadrat, ingat nih, lihat karena namanya persamaan kuadrat jadi harus ada kuadratnya, ditambah BX tambah C sama dengan 0. Ini bentuk dasarnya. Pak, boleh negatif nggak? Boleh. Pak, boleh negatif ya? Ini boleh ya, plus minus, jadi boleh. Tapi ini bentuk dasar seperti ini. Nah, keterangannya apa saja? A dan B, ini A dan B adalah koefisien X. Di kelas 8 kalian sudah belajar ya bentuk-bentuk persamaan kuadrat ya. Sudah pernah belajar ini. A dan B adalah koefisien X. Jadi apa koefisien? Ada koefisien, konstanta ya. Nah, X ini variabel ya. Nah, A ini karena di depan X disebut koefisien. Bentuknya angka. A dan B ini angka. Boleh 1, boleh 2, boleh 3, boleh 4, boleh 5. Negatif juga boleh. Ya, jadi A dan B ini angka. Ada syarat utama, A tidak boleh 0. A yang di depan ini tidak boleh 0. Kenapa? Karena kalau 0 kali X kuadrat hasilnya 0. Semua bilangan yang dikalikan dengan 0 hasilnya 0. Kalau 0 maka hilang kuadratnya. Maka tidak lagi disebut dengan persamaan kuadrat. Jadi syarat utama adalah A-nya tidak boleh 0. Jadi kalau kalian membuat persamaan kuadrat apa saja bentuknya, maka syarat utama A-nya tidak boleh 0. Ya. Yang lain boleh 0, boleh. B boleh 0, boleh. C boleh 0, boleh. Ya, boleh 0. Konstanta. Ya, B boleh 0, C disebut konstanta. C-nya konstanta. Boleh diisi dengan angka apa saja. Tunggal, C tunggal. Tidak ada yang mengikutinya. X disebut variabel. Pak, selain X boleh nggak? Boleh. Y misalnya, Y kuadrat, Y boleh. C boleh nggak? Boleh aja. Jadi boleh diganti. Namun lumrahnya ini diisi dengan X, variabel X. Oke ya.
Sudah pahami, ini adalah bentuk dasar dari persamaan kuadrat. Ya, bentuk dasar dari persamaan kuadrat. Kalau kita ganti angka-angka ini, maka ini akan berpengaruh terhadap bentuk grafiknya. Ya, nanti kita akan pelajari di video-video selanjutnya. Nah, ini dia jenis-jenis persamaan kuadrat. Pertama adalah persamaan kuadrat yang biasa. Persamaan kuadrat biasa adalah yang nilai A-nya 1. Satunya mana nih? Jadi kebiasaan memang 1 itu tidak dituliskan karena 1 dikalikan dengan bilangan apa saja, ya hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Ya, 1 kali X, 1 kali 5, 5, 1 kali 0, 0. Nah, jadi kalau 1 itu tidak dituliskan. Lihat, ini X kuadrat masih ada. Plus 3X tambah 2. Pak, boleh bikin negatif nggak? Boleh, di sini negatifnya ada contoh. Ini juga ada negatif. Ya. A, B, C. A 1 di sini ya. B, C. A, B, C. Jadi lengkap. Ini persamaan kuadrat biasa. Jadi dia sama dengan sebelumnya ini. Nah, ini dia. A, B, C. Jadi lengkap. Hanya A-nya sama dengan 1. Dapatkah kalian membuat contoh lainnya? Silakan. Coba anak-anak buat, tuliskan di kolom komentar. Live chat di komentar. Kalau kalian tadi sudah absen, sekarang coba tuliskan di kolom komentar bentuk-bentuk lain dari persamaan kuadrat biasa ini. Ya, sebagai bukti kalau kalian bisa mengetahuinya, memahaminya. Persamaan kuadrat murni. Persamaan kuadrat murni adalah persamaan kuadrat yang nilai B-nya 0. Mana B-nya? Lihat, B itu kan selalu bersanding dengan X. B itu selalu bersanding dengan X. Nah, di sini persamaan kuadrat murni ini tidak ada BX atau 5X, 3X, min 3X, tidak ada. Yang ada hanya A dan C. Negatif boleh. Nah, disebut persamaan kuadrat murni. Ya. Nah, oke. Persamaan kuadrat tidak lengkap. Tidak lengkap karena C-nya tidak ada. C-nya sama dengan 0. Ya, C-nya 0, jadi tidak ada. Ya, yang ada hanya A dan B. Maka disebut persamaan kuadrat tidak lengkap. Ya, ada yang biasa, ada yang murni, ada yang tidak lengkap, dan terakhir persamaan kuadrat rasional. Persamaan kuadrat rasional adalah persamaan kuadrat yang nilai koefisien dan konstantanya, koefisien di depan, berupa bilangan rasional. Bilangan rasional itu bilangan yang terdiri dari mana? Bilangan rasional. Dari negatif, 0, positif, ya, rasional. Apa saja bisa. 4, ya. Min 2, nah ini dia. Besar. Semuanya bisa. Masukkan aja semuanya. Nah, ini kan bilangan rasional. 1/2 boleh. 3/4 perperan boleh. Tidak boleh desimal. Desimal tidak ada. Nah, ini adalah 4 jenis persamaan kuadrat. Nah, ini dia. Lihat ini bentuk persamaan. Contoh, apakah dia persamaan kuadrat? Ya. Kenapa disebut persamaan kuadrat? Ya, karena sebentuk umum, ada kuadratnya. Nilai ABC-nya apa saja? Ya, sebutkan A-nya. A-nya 3, B-nya 4, C-nya 3. Tapi bagus, betul. Ini apa ini? Tidak ada C. Persamaan kuadrat apa? Ada ya, persamaan kuadrat tidak sempurna. Ini kan ada nih, mana? Tidak lengkap. Nah, tidak lengkap. Tidak ada C, tidak lengkap. Nah, ya, tidak lengkap. Memiliki pangkat dengan 2 dan variabel X. Hanya A dan B. A-nya berapa? 1, B-nya min 5, C-nya 0. Nah, itu dia. Yang ini 10X tambah 7. Apakah dia persamaan kuadrat? Bukan. Kenapa? Karena tidak ada pangkatnya. Selama tidak ada kuadrat, tidak ada pangkat, maka dia bukanlah persamaan kuadrat. Yang kedua, yang keempat, 2Y dikali Y plus 1 sama dengan 0. Apakah persamaan kuadrat? Nah, ini bisa bikin ragu-ragu. Tapi ternyata jawabannya adalah persamaan kuadrat. Kenapa? Ini bisa dikalikan nih, yang ini nih. 2Y kali Y. 2Y kali Y kuadrat. Berarti 2Y kuadrat. Nah, 2Y kuadrat. 2Y kali 1, 2Y. 2Y
kurang 0 sama dengan 0. Nah, jadi variabelnya Y ya, hurufnya Y, lalu ada 2Y kuadrat, C-nya 0, A-nya 2, B-nya 2, C-nya 0. Nah, ya. Jadi ini adalah contoh cara kita menentukan apakah suatu persamaan itu persamaan kuadrat atau bukan. Nah, bagaimana anak-anak sekalian? Sudah memahami ya bentuk-bentuk dari persamaan kuadrat? Nanti Pak Sabar akan kirimkan link. Kalian tadi sudah diminta untuk menuliskan contoh-contohnya. Kemudian ini sudah bisa membedakan yang mana disebut persamaan kuadrat, mana yang bukan persamaan kuadrat. Oke. Nah, ternyata ada cara untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Untuk menentukan nilai X, jadi X-nya ini bisa kita tahu berapa X-nya. Berapa sih X-nya sehingga hasilnya bisa 0? Berapa sih X-nya agar hasilnya bisa 0? Nah, ternyata ada dua nilai X. Biasanya ada dua akar persamaan yang didapatkan. Jadi ternyata ada 3 cara untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Apa saja cara-caranya? Yang pertama adalah cara faktorisasi, cara memfaktorkan. Yang kedua dengan cara kuadrat sempurna, dan yang ketiga dengan rumus ABC. Jadi ada 3 cara yang akan kita bahas tidak sekarang, di pertemuan selanjutnya tentang bagaimana menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Pak, apakah harus bisa 3-tiganya? Kalau bisa lebih bagus. Tapi nanti kalian diminta untuk mencari mana yang paling mudah dari di antara 3 ini untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Jadi ada pilihan 3 cara. Jadi silakan akan memilih cara yang mana yang paling mudah. Oke, anak-anak sekalian yang Bapak banggakan dan Bapak sayangi, pada video pembelajaran selanjutnya Pak Sabar akan bahas ya bagaimana cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Baik, semoga bermanfaat apa yang sudah Pak Sabar sampaikan tadi. Sangat panjang, cukup panjang. Semoga anak-anak betah mendengarkannya dan tentu saja semakin paham. Ini baru bagian awalnya saja mengenai persamaan kuadrat. Semoga bermanfaat dan terus belajar. Jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker jika keluar dari rumah beraktivitas, dan tetap terus cuci tangan ya. Kemudian juga menjaga jarak ketika berkerumun. Tetap sehat dan doakan agar kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Pak Sabar undur pamit. Semoga kita bisa bertemu kembali di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.